Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam, tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Bunda-bunda soleha, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan perjalanan di surah Al-Buruj. Ya, Al-Buruj ini emang kebetulan ayatnya itu agak berlibet ya, rada panjang dan agak berlibet, insya Allah dimudahkan. Dan semoga Bunda tidak ada yang kesulitan lagi untuk ayat 1 sampai 6 yang kemarin ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, dan doa mau belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ulang sedikit, kemarin ayat 1 sampai 6-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'il buruj. Wal yaumil maw'ud. Wasyahidin Qutila ashabul ukhdud An-nari dhatil waqud Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika itu mereka hanya duduk di sekitarnya. Saya mute. Oke, bunda-bunda soleha, tempo hari pekan lalu kita sudah mendengar cerita sebetulnya apa sih yang melatar belakangi surah Al-Buruj ini, ya. Pekan lalu disampaikan bahwa ini sudah ada beberapa versi cerita, tentang sebetulnya Ashabul Ukhdud itu siapa, yang penggali parit itu siapa. Cerita yang pertama itu tentang orang mukmin dan mukminin dan mukminat. Ceritanya ada raja di Persia, raja yang tinggal di Persia yang kebetulan saat itu dia karena mabuk dia tidak sengaja menggauli saudari perempuannya sendiri. Nah, akhirnya dia memanggil para penasehat spiritualnya dibilangin bahwa tolong sampaikan ke rakyatku bahwa sekarang diperbolehkan untuk menikahi saudari kandungnya, gitu kan. Tentu saja sebagai penasihat spiritual yang sudah pasti ahli kitab, udah belajar kitab. Nah, mereka menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Raja murka, kemudian membuat parit dan membakar hidup-hidup para ahli kitab ini. Ada juga cerita tentang antara kaum Nasara dan kaum Yahudi. Ya, Dzulnawas ini pindah ke agama Yahudi. Karena dia sudah pindah ke agama Yahudi, merasa paling benar, makanya agama dia berusaha memaksa kaum Nasrani saat itu untuk memeluk agama Yahudi yang nggak mau dibunuh. Nah, ini juga kisah Ashabul Ukhdudnya ini. Terus ada juga tentang kisah rahib dan pemuda, ya. Jadi si pemuda ini
pemuda yang dianggap sebagai rahib kan. Jadi ceritanya ada raja ini raja yang sangat besar kekuasaannya, luas kekuasaannya, dia menganggap dirinya bahkan sebagai Tuhan. Kebetulan dia sakit gitu kan. Kemudian dia sakit, dia mencari tabib ke sana kemari nggak ketemu, akhirnya ketemu seorang pemuda ini gitu kan. Bisa disembuhkan walaupun si pemuda ini tuh kayak ngasih syarat, boleh nanti dibantu sembuhin tapi nanti beriman ya kepada Allah gitu. Terus karena ini semua adalah dari Allah gitu kan. Ke bukan jagonya saya gitu kan. Akhirnya memang sembuh sih raja itu, tapi raja itu jadi kayak marah gitu karena dianggapnya ada yang lebih berkuasa dibandingkan si raja. Jadi parit-parit yang dijadikan lokasi untuk membakar orang-orang beriman itu menurut versi para ahli tafsir ada 3. Ada di Yaman, di Irak, dan di Syam. Nah, terus disebutkan juga bahwa mereka dibakar karena dibakar hidup-hidup, makanya apinya itu nyalanya lama. Dan Allah melaknat orang-orang yang mungkin dia tidak termasuk orang yang merencanakan pembunuhan massal itu, bukan orang yang membunuh juga, bukan orang yang membakar, menyalakan api atau lain-lainnya, tapi mereka adalah orang-orang yang duduk di sekitarnya. Duduk di sekitarnya, nonton istilahnya. Maka itu pun akan diazab sama Allah. Lanjut di ayat 7. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Wahum dan mereka ala ma yaf'aluna terhadap apa yang dilakukan terhadap orang mukmin ya, syuhud menyaksikan. Maksudnya orang-orang siapa nih? Orang-orang yang menyaksikan adalah orang-orang yang qu'ud tadi, yang idhum 'alaiha qu'ud. Pada waktu terjadinya pembantaian massal itu dia duduk di sekitarnya. Walaupun dia tidak merencanakan, tidak membakar, tidak menggali parit, tapi dia menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh penguasa terhadap kaum mukmin. Makanya kata Allah, nih, wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum dan mereka ala terhadap ma yaf'aluna apa yang dilakukan bil mu'minina terhadap orang-orang mukmin syuhud menyaksikan. Sebagaimana tafsir pada ayat ketiga ya, bahwasanya salah satu penafsiran ulama terhadap kata syahid adalah orang-orang yang menyaksikan orang-orang mukmin dibakar dan mereka tidak melakukan sesuatu pembelaan, bahkan mereka terkesan menikmati pemandangan itu. Dan merekalah Allah bersumpah karena perbuatan mereka yang sadis, ya makanya bagaimana nggak sadis ya? Ini kan kalau dari kisahnya itu tadi yang ada pendeta yang digergaji dari atas kepalanya sampai ke bawah, nauzubillah min dzalik. Terus ada seorang pemuda yang dia kebetulan bisa mengobati, tapi dia tidak mau menyembah raja, akhirnya dipanah, terus dibakar hidup-hidup dibakar di parit, terus ada juga orang-orang mukmin yang dibakar hidup-hidup. Nah ini adalah semua bukan perkara yang ringan. Makanya Allah bersumpah kepada mereka. Ya, saya ulang lagi ayat 7-nya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum dan mereka ala ma yaf'aluna atas apa yang dilakukan bil mu'minina terhadap orang-orang mukmin syuhud menyaksikan. Kata Allah di ayat 8, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu dan mereka menyiksa minhum dari ini kan ceritain tentang mukmin di atas kan, orang-orang mukmin illa kecuali
ayyu'minu billahi, karena beriman kepada Allah, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan mereka ini yang kata Allah menyaksikan, ya, mereka cuma menyaksikan sih, tapi nanti mereka menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum mukmin. Dan orang mukmin ini disiksa bukan karena melakukan keburukan-keburukan yang membuat penguasa saat itu murka sehingga menghukumnya, ya, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia makar kepada raja, tapi mereka disiksa seperti ini karena mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin ini hanya karena orang mukmin ini beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Jadi emang udah sunatullahnya ya. Sunatullahnya yang akan terus terjadi di alam semesta ini sampai sekarang dan mungkin sampai nanti di hari kiamat, bahwasanya orang-orang yang berbuat kebaikan akan dimusuhi. Mereka akan dimusuhi oleh orang-orang yang buruk, yang berlawanan dengan kebaikan tersebut. Orang-orang baik, orang-orang polos, orang-orang jujur akan dimusuhi sama orang-orang yang nggak jujur. Ya, ini intermezzo. Ini saya punya cerita. Jadi salah satu kolega saya kebetulan dia bekerja di instansi pemerintahan. Sebetulnya kolega saya ini adalah orang yang ahli di bidangnya ya, staf ahli gitu, staf ahli. Istilahnya ada kemampuan dia yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di kantornya itu. Maka kolega saya itu sering dikirim-kirim untuk perjalanan dinas. Nah, di perjalanan dinas itu kan kalau di instansi itu kan nanti dikasih sesuai dengan golongan dia ya. Budgetnya berapa, jadi udah sesuai kira-kira budget itu cukup untuk mengcover pesawat, makan dia, terus sama hotelnya. Nah, hotelnya. Nah, dia ini jujur banget. Jadi dia setiap pulang perjalanan dinas apa yang dilakukan? Dia bikin LPJ, memang semuanya juga bikin LPJ sih. Tapi kalau yang lain di kantornya dia kebetulan LPJ-nya adalah reimburse. Jadi budget yang diberikan untuk dia itu kurang, gitu. Sama orang-orang yang lain itu kurang. Tapi kolega saya ini justru dia mengembalikan sisa uang plus membuat laporan LPJ. Kebayang nggak sih? Di saat orang-orang di sekitarnya di kantor itu semuanya kurang, kalau perjalanan dinas selalu minta reimburse entah untuk apapun itu. Sedangkan teman saya ini, dia kebetulan punya kinerja yang bagus di prestasi profesionalnya, tapi dia setiap perjalanan dia selalu ngembaliin uang dan kasih laporan perjalanan laporan pertanggungjawabannya gitu, detail. Akhirnya apa? Kontan saja dia dimusuhi sama sekantor karena dipikirnya, ih, kamu kok bisa sih malah lebih gitu, yang lain pada kurang gitu. Akhirnya dia dimusuhi karena ini mengancam rekan-rekan yang lain kalau dimintai pertanggungjawaban sebetulnya buat apa. Jadi ternyata teman-teman yang lain di kantor itu kalau misalkan perjalanan dinas, misalkan seharusnya dia pakai hotelnya yang sekelas apa gitu kan, sekelas apa, tapi dia mendowngrade atau dia udah kong kali kong dengan hotelnya, ini aku kan banyak nih yang datang gitu, nanti dikurangin ya, nanti kurangnya masuk ke kantong dia, kayak gitu gitulah gitu. Akhirnya dia sampai sempat setahun itu vakum, nggak dapat jatah perjalanan dinas sama sekali, sampai akhirnya pihak kantor memutuskan dia perjalanan dinas lagi. Kenapa? Karena dia memang dibutuhkan keahlian. Terus saja begitu, pokoknya dia nggak disukai sama orang-orang, tapi masalahnya dia pintar, jadi mau nggak mau tetap dipakai. Sampai akhirnya dia udah kayak muak, pengen resign, nggak boleh juga resign. Kenapa? Karena dia keahliannya dipakai, dibutuhkan sekali gitu kan, di
dan dia tuh kayak saksi dari segala kebobrokan yang ada di instansi tersebut. Jadi kayak kalau dia keluar nanti dia bersuara dong, kayak dia nggak boleh keluar. Kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya sunatullahnya itu di alam semesta ini orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan dimusuhi sama orang-orang yang jahat. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kita tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik walaupun kita tidak dibaikin sama orang-orang. Gitu. Jadi kayak misalkan ya, sering kan kita tuh melakukan kebaikan, kepada seseorang, tapi orang itu tidak membalas kebaikan yang sama kepada kita. Boro-boro dia ngebaikin atau bilang terima kasih, tapi malah memfitnah kita. Apa yang kita lakukan? Ya nggak apa-apa. Jangan kita kayak melakukan keburukan yang sama dengan dia gitu, fitnah balik atau kita usilin balik gitu, enggak. Sama mirip kayak gini, kalau kita digigit ular, nauzubillah min dzalik, jangan sampai Bunda digigit ular ya. Kalau kita digigit ular, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan sudah pasti ularnya kalau bisa dicabut dengan bantuan ahli. Setelah dicabut ularnya dibuang sejauh-jauhnya atau perlu dibunuh ya, setelah itu apa yang kita lakukan? Malah kadang-kadang nggak sampai dibunuh. Ularnya disingkirkan, setelah itu dia akan sibuk mengurusi lukanya. Jadi pokoknya dia akan buru-buru ke rumah sakit, ke UGD, minta disuntik dan lain sebagainya. Dan supaya membuang racun yang ada di dalam tubuhnya. Bagaimana dengan nasib si ular? Bodoh amat. Dia nggak peduli ularnya mati kayak apa kayak nggak peduli. Yang dia pedulikan saat itu adalah menyelamatkan diri supaya dia tetap hidup. Nah, itu adalah yang benar. Jadi kalau kita difitnah orang, dizolimi orang, yang kita lakukan bukan malah zolimi balik. Itu jadi kayak mirip kita digigit ular, udah digigit ular tuh, bisanya udah masuk ke dalam tubuh kita. Kita malah sibuk nangkep ularnya, terus gigit ularnya, terus dipotong-potong ularnya. Itu aja udah takes time kan. Padahal kalau namanya bisa ular itu kalau masuk ke dalam tubuh tuh hitungan detik gitu. Hitungan detik itu bisa kalau sampai ke jantung, wassalam. Insya Allah meninggal gitu. Gitu. Jadi dia malah mikirin untuk balas dendam dulu ke ular baru menyelamatkan diri. Nah, itu yang salah. Itu yang harus jadi patokan kita. Pokoknya kalau kita dijahatin sama orang siapapun itu, jangan menurunkan level kita ke level yang sama dengan dia. Jangan kita jadi ular juga. Enggak, kita manusia. Sampai kapanpun kita tetap manusia. Walaupun banyak ular-ular yang jahat menzalimi kita nggak peduli sama ular. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Ya. Terus juga kadang-kadang kita manusia ya, kalau dizalimi orang, dendamnya sampai kapan-kapan tuh tetap dendam, keingetan terus sama dia. Kira-kira orang yang digigit ular itu setelah dia sembuh dari masa kritis, dia kira-kira dendam nggak sama ular ya? Dia akan cari siapa itu waktu itu ular yang menggigit saya. Saya akan cincang-cincang dia. Terus dia akhirnya keluar masuk hutan untuk cari si ular itu. Ada nggak orang yang segila itu? Nggak ada. Begitupun kita sebagai manusia. Kalau kita dizalimi orang, jangan disimpan dendamnya itu. Let it flow. Bodoh amat gitu kan. Nggak usah dicari-cari lagi gitu. Nah, makanya sebetulnya boleh nggak sih kita kalau misalnya dizalimi orang terus kita menghindari orang itu? Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa ya. Istilahnya setelah pertemuan terakhir kita bilang kita minta maaf atau apa juga nggak berguna sama dia, ya udah hindari dia. Nggak usah cari-cari alasan untuk ketemu dia. Itu nggak apa-apa. Bukan memutuskan silaturahmi, cuman lebih ke ya lebih baik gitu daripada nanti kita ketemu malah gelut lagi, berantem lagi. Ya, sama seperti orang yang pernah digigit ular terus dia sampai masuk ICU dan koma, dia pasti kalau bisa menghindari ular. Kalau bisa mungkin yang tadinya biasa naik keluar masuk hutan, dia akan menghindari hutan karena dia nggak mau lah ketemu itu lagi, trauma. Lebih baik begitu. Lebih baik hindari orang. Gitu. Ya tadi sunatullahnya orang-orang yang buruk akan berlawanan dengan orang-orang yang baik. Makanya orang-orang yang
kalau dulu ya, kalau sekarang sih enggak ya. Kalau dulu ya, orang-orang yang berjilbab itu dimusuhi sama orang-orang yang tidak berjilbab. Ya, atau kalau dulu nih, saya tuh sebetulnya berhijab itu udah lama ya, dari kuliah tuh udah berhijab, tapi kayak apa ya, belum esensi hijabnya tuh belum paham gitu kan, belum paham. Jadi hijabnya juga masih kayak cuman tutup kepala doang. Saat itu saya tuh nggak suka banget sama orang-orang yang pakai gamis, karena di dalam pikiran saya tuh kayak orang kayak aduh kayaknya nggak ada modis-modisnya sama sekali, udah kayak kurungan ayam gitu kan, kayak gitu. Nah itu juga itu memang itu berarti hidayah belum masuk ke dalam hati saya. Bunda-bunda yang sekarang alhamdulillah sudah selalu berhijab, at least pakai rok gitu. Jangan sekali-kali memandang rendah orang-orang yang belum seperti itu. Karena pasti ada prosesnya ya, ada prosesnya, dan belum tentu juga, nauzubillah min dzalik, kita yang sudah berhijab syar'i seperti ini udah selalu pakai rok atau gamis itu akan selalu seperti itu. Takutnya nauzubillah min dzalik kita suatu saat futur karena suatu sebab, terus benar malah lebih buruk daripada orang yang sering kita hina. Gitu, hati-hati seperti itu ya. Oke, lagi terus ada orang-orang yang jujur tidak disukai dengan orang-orang yang tidak jujur. Ada orang-orang yang syar'i banget itu tidak disukai dengan orang-orang yang belum syar'i, gitu kan, dianggapnya ih kamu mah kolot atau strict banget sih atau apa gitu kan. Orang-orang yang udah hijrah banget itu kan insya Allah tauhidnya bagus, itu tentu tidak disukai dengan orang-orang yang masih kejawen gitu, karena akan berbentrokan ya. Gitu, orang-orang yang eh, LGBT, pelaku LGBT pasti dia tidak suka dengan orang-orang yang anti LGBT. Begitupun sebaliknya. Ya. Jadi terutama yang homoseksual itu ya, apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut tuh saat itu semuanya tuh pada homoseksual, memusuhi orang-orang yang tidak mempraktekkan homoseksual. Yang tidak mempraktekkan homoseksual itu Nabi Lut. Nabi Lut dengan sedikit sekali orang-orang yang beriman. Bahkan istrinya Nabi Lut aja mendukung LGBT. Nauzubillah min dzalik. Gitu kan. Sampai Allah tuh berfirman menceritakan tentang kisahnya Nabi Lut itu disebutkan di surah An-Naml ayat 56. "Wa ma kana jawaba qaumihi inna an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci." Jadi orang-orang yang tidak melaksanakan praktek homoseksual saat itu pada zamannya kaum Nabi Lut itu dianggapnya sok suci. Sama lah ya kayak sekarang ya sok suci ya. Kadang-kadang orang-orang yang kayak anti banget sampai tidak tidak apa ya, tidak mendukung, membeli atau apapun yang berkaitan dengan LGBT dianggapnya sok suci kayak gitu. Padahal enggak. Itu hanya dia menunjukkan keberpihakan dia. Ingat, keberpihakan kita walaupun kecil itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya. Keberpihakan kita pada apapun, pada kasus apapun itu kan, kayak misalkan selemah-lemahnya iman emang cuman diem aja, tapi bukan diem terus sambil menyaksikan seperti orang-orang di idhum 'alaiha qu'ud itu, ada jelas-jelas ada kemaksiatan terus kita diam sambil ngeliatin. Kalau namanya selemah-lemahnya iman, diam dan menghindari, pergi pergi dari tempat itu. Kalau dia tidak bisa melakukan apapun, pergilah dari tempat itu. Oke. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Ayat 9.
Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi yang lahu memiliki mulku. Mulku ini kayak crown, bukannya jin. Kalau jin begini aja, kalau ini lebih crown. Mulku, kerajaan. As-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu syahid, maha menyaksikan. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang miliknya lah, milik Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Allah berkata, innallaha yumhilu wa la yumhilu. Sesungguhnya Allah menunda kesiksaan, namun Allah tidak lalai. Jadi jangan disangka orang-orang yang kafir, orang-orang zalim, nggak pernah ibadah, diberi kebebasan sama Allah, malah diberi kekayaan sama Allah. Menunjukkan bahwa Allah ini kayak kesannya kayak, Allah ini kayaknya nggak tahu apa ya, kalau dia zalim, kesannya tuh oke, apaan ada distraction. Balik lagi. Kadang-kadang kita kalau ngelihat ada orang yang dia itu udah dia nggak sholat, nggak ngaji, terus tapi dia kayaknya diberikan kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan luar biasa, terus kayaknya nggak ada masalah dalam hidupnya, nauzubillah min dzalik gitu. Itu sebetulnya bukan nikmat ya, sama sekali bukan nikmat. Bedakan nikmat sama istidraj. Kalau istidraj itu adalah mungkin sekilas terlihat sebuah kenikmatan. Istidraj itu merujuk pada kenikmatan yang diberikan Allah sebagai ujian seorang hamba, tapi ujian yang diberikan Allah kepada seseorang yang durhaka kepadanya. Jadi kesannya nikmat, tapi tujuannya adalah untuk melenakan. Nah, jadi emang tujuannya biar dia lupa aja, biar dia tuh nggak ingat. Kalau orang yang beriman kepada Allah, justru dikasihnya itu adalah walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Bahkan kami akan timpakan sebagian azab di dunia sebelum azab yang besar di akhirat. Dikasihnya tuh azab-azab yang seperti apa namanya? Dikasih sakit, maksudnya dia biar ingat, karena dia juga itu pelebur dosa kan? Atau dikasih ujian apa yang menjadi titik balik dia sehingga berhijrah gitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah keterlaluan, ini justru Allah kasih dia dengan kenikmatan dunia yang tiada tara. Gunanya apa? Biar dia nggak ada kepikiran sedikit pun untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk tobat gitu. Jadi bukan berarti mereka ini nggak diazab. Allah ini pengen azabnya itu langsung sekaligus, paket combo nanti di akhirat. Ya, kata Allah di surah Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar." Dan janganlah kau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Ya, sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Jadi Allah seakan-akan mempersilahkan orang-orang kafir dan zalim ini mengganggu orang-orang mukmin dengan segala daya upayanya, tapi dikasih kenikmatan dunia agar mereka ini nanti kalau di akhirat tuh gampang, nggak usah pakai ditimbang-timbang lagi, langsung dilempar aja. Kalau yang orang beriman, walaupun ada setitik iman,
Detik iman aja itu masih dihisap. Masih dihisap sama Allah. Kalau orang yang tidak beriman, plus tambah dia zalim, itu tidak ada penghisapan sama sekali. Langsung lempar aja. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang miliknya lah kerajaan mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu syahid, menyaksikan. Allah menyaksikan. Nah, terus di ayat 10-nya ini insya Allah mudah karena agak familiar kata-kata. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Inna sesungguhnya ladzina orang-orang yang fatanu itu mendatangkan cobaan, menguji. Kalau di sini konteksnya membakar, karena si ashabul ukhdud ini. Al-mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Tumma, kemudian lam mereka tidak yatubu bertobat. Falahum, maka mereka azabu akan mendapatkan azab jahannam, azab neraka jahanam, walahum dan mereka akan mendapatkan azabul hariq. Ini diulang lagi. Sebenarnya azabu jahannam itu adalah azab yang seazab-azabnya di neraka jahanam. Ya. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, maksudnya membakar kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab. Fatanu di sini maksudnya adalah membakar kaum mukminin. Secara umum diartikan maksudnya menyiksa. Nah, fatanu. Makanya di ayat ini selain memberi ancaman keras kepada orang-orang zalim, ayat ini juga sekaligus sebagai pengharapan kepada pelaku kemaksiatan. Kepada pelaku pembakaran, orang-orang mukmin, Allah mensyaratkan untuk menurunkan azab. Mereka bisa nggak diazab asal tumma lam yatubu. Tumma lalu lam yatubu, lalu mereka tidak bertaubat. Pokoknya ini, Allah baru akan menurunkan azab kalau si orang ini mereka tidak bertaubat sampai akhir hayatnya. Ini menunjukkan bahwa seandainya ashabul ukhdud itu, para penggali parit yang membakar, para pembakar itu bertobat, insya Allah taubat itu akan diterima sama Allah dan akhirnya mereka tidak jadi disiksa. Gitu. Ini kalau kata Hasan Al-Basri, Hasan Basri ini adalah salah satu ulama, ya, ikut menafsirkan juga ya. Dia malah kayak gurunya para ulama tafsir kayak macam Ibnu Katsir gitu. Dia bilang kayak unzur ila hadzal karami wal judi qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Lihatlah kepada kebaikan dan kedermawanan Allah ini. Mereka telah membunuh, membakar wali-wali Allah, sementara Allah mengajak mereka untuk bertobat dan ampunan. Ini keren nggak sih? Allah itu marah banget sebetulnya. Orang-orang yang beriman, yang merupakan kesayangannya Allah, wali Allah, itu disiksa, dibakar hidup-hidup gitu. Allah marah marah-marahnya. Ya. Tapi Allah masih ada belas kasih. Allah
nih aku akan azab kamu nih separah-parahnya azab. Adzabu jahannamah walahum adzabul hariq. Akan diazab dengan separah-parahnya azab kalau kamu nggak bertobat sampai akhir hayat. Gitu. Jadi ini betapa menggambarkan betapa maha pengampunnya Allah. Allah ini luas rahmatnya. Kalau di surah Az-Zumar itu disebut Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya, jadi siapapun, seburuk apapun dia, mau dia pelacur, mau dia uh, dukun gitu kan, maksudnya dukun dukun dukun, terus pembunuh atau apapun itu, tidak mustahil untuk diampuni dosanya sama Allah kalau dia minta ampun. Ya. Jadi kadang-kadang orang itu suka jiper untuk masuk masjid hanya karena dia berumur dosa itu. Kayak misalkan sering lihat ya kalau sekarang ya, banyak orang-orang yang hijrah kemudian dia masih punya tato-tato sekujur tubuh. Tato-tato sekujur tubuh. Hukumnya apa sih sebetulnya kalau udah punya tato itu? Bahkan mayoritas ulama menyebutkan kalau udah tatonya udah sebanyak itu, ya udahlah nggak usah dihapus, nggak usah dihapus. Kenapa? Karena untuk penghapusan tato itu sekalipun itu tatonya pakai laser ya, laser yang sekarang tuh katanya nggak sampai, kalau nggak kayak apa, hasil hapusannya tuh nggak sampai ngebekas luka itu tetap sakitnya minta ampun. Dan satu titik tato itu harus butuh berkali-kali dihilangkan pakai laser. It cost a lot of money juga, ya, dan plus sakit. Bagaimana dengan orang-orang yang udah sekujur tubuhnya ada tato? Ini insya Allah dimaklumi. Yang penting tobatan nasuha dan tidak menambah tato lagi, ya. Dan kita tuh nggak boleh underestimate orang-orang yang seperti itu, kan? Mentang-mentang apa ya, dia bertato itu kan, kita kita tuh jadi kayak apa ya namanya, menganggap dia lebih rendah. Nah, hati-hati juga nih dalam memberikan input input ke anak-anak kita gitu kan. Jadi benar juga ya, maksudnya anak-anak kita itu sebenarnya masih polos banget kan. Ya. Sebetulnya yang menjadikan dia seperti dalil ya, yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi itu orang tuanya. Yang menjadikan dia jadi apa namanya? Prejudis, berprasangka kepada orang lain itu juga sebetulnya orang tuanya. Gitu. Kayak misalkan agak sulit nih orang tua ya, misalkan nih orang tua jangan bilang apa ya, misalkan jangan membiasakan anak-anak untuk memandang buruk dulu di awal gitu kan. Kadang-kadang kan lihat orang yang penampilan gimana bilang dia ini gitu kan. Udah langsung sehingga si anak tuh jadi kayak ngejudge, oh itu dia orang jahat gitu. Soalnya saya kadang-kadang suka suka namanya anak-anak kan polosnya sepolos-polosnya polos ya. Saya suka lihat gitu. Jadi kadang-kadang ada di mall gitu, lihat ada anak kecil dengan polosnya, dia bilang, itu orang jahat ya mami, gitu. Orang jahat ya mama, gitu. Karena ngelihat kebetulan dia bertato-tato dan lain sebagainya. Ya, mungkin kita bilanginnya beda ya, jangan bilang itu orang jahat atau apalah. Tapi juga dibilangin bahwa di dalam Islam tidak boleh kayak gitu. Bahwa Allah melaknat orang yang memasang tato. Ya, kan? Lagi, hidayah ini adalah hak Allah. Terkadang kita melihat orang-orang yang benar-benar terjerumus dalam kemaksiatan, terus sampai kita bilang, aduh kayaknya dia agak susah sadar nih, kayaknya nggak mungkin sadar, tapi ternyata akhirnya dia bisa sadar dan bertobat. Jadi kita benar-benar nggak boleh ngejudge orang itu buruk.
lebih buruk dari kita. Kita nggak tahu kapan dia akan bertobat. Nauzubillah min dzalik, kalau akhirnya malah akhir hidup dia lebih baik daripada akhir hidup kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya bunda-bunda, doa tuh di antara doa-doa yang harus dipanjatkan tiap hari itu adalah doa yang ya muqallibal qulub. Ya. Doa supaya kita diberikan keteguhan hati, tidak oleng di kemudian hari. Nah, itu justru doa yang harus terus menerus dipanjatkan ya, selain doa satu jagat yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, dengan itu insya Allah Allah ini akan membantu kita untuk meluruskan niat, untuk meluruskan hati kita. Gitu kan. Terus ada juga doa Allahumma ini as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikanlah aku rezeki taubat nasuha. Ini rezeki taubat nasuha itu adalah rezeki loh. Rezeki banget. Karena banyak orang yang tidak diberikan kesempatan untuk apa ya, tobat sebelum akhir hayatnya. Kalau dibilang misalnya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi benar-benar supaya kita tidak apa ya, tidak oleng. Terus ada lagi yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Ya, hak besar bukan hati. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Jadi itu justru doa-doa yang wajib ada dari setiap kita kalau berdoa. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih meninggalnya kapan. Jadi karena hal yang paling pasti di antara ketidakpastian di dunia ini cuma kematian. Makanya bagusnya kita doanya tuh ya lebih fokus untuk kematian ini. Tambah satu lagi ya Bun ya, karena ini insya Allah lebih mudah ya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau nggak sesuai target. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Insya Allah mudah karena yang kata-kata awalnya familiar. Inna sesungguhnya ladina orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan beramal soleh lahum bagi mereka jannatu surga-surga tajri mengalir min tahtiha di bawah al-anhar sungai-sungai. Dzalika itulah al-fauzu kemenangan al-kabir yang agung. Itulah kemenangan yang agung. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna sesungguhnya ladina orang-orang yang amanu beriman wa 'amilus solihati dan beramal soleh lahum mereka jannatu tajri. Jannatu itu akan bagi mereka itu dapat surga, tajri itu mengalir min tahtiha di bawahnya anhar itu sungai-sungai. Dzalika itulah al-fauzu kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya meskipun orang-orang mukmin itu disiksa, dibunuh, sesungguhnya itu adalah kebaikan buat mereka. Karena Allah ingin menyegerakan mereka mendapatkan kelezatan dan kenikmatan abadi di akhirat. Ya. Meskipun kesannya mereka tuh dibakar mengerikan, tapi setelah meninggal dunia mereka langsung mendapatkan kenikmatan dari Allah.
Di akhirat nanti insya Allah bagi mereka taman-taman dan kebun-kebun indah yang berisi buah-buahan. Di dalamnya berisi kenikmatan dan kelezatan mereka kehendaki. Itu ada di surah Muhammad 15 nih. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa. Di sana tuh ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai yang berisi madu murni. Nah itu pokoknya enak lah, nggak kebayang kenikmatan di surga nanti tuh benar-benar nggak kebayang. Ya. Makanya tujuan hidup dari orang mukmin bukan supaya dia menjadi sukses dunia, bukan supaya menjadi dia konglomerat atau lain sebagainya. Tujuan hidup dari orang yang beriman adalah mati husnul khotimah, insya Allah masuk surga. Itu aja. Jadi nggak boleh dong orang mukmin itu kaya, salah. Boleh kaya, justru dianjurkan untuk kaya, karena segala sesuatu itu butuh uang ya istilahnya ya, maksudnya untuk ibadah umroh butuh uang, haji apalagi, zakat juga, sedekah dan lain sebagainya itu butuh uang, gitu kan. Jadi, tapi itu bukan tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah akhirat, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kadang-kadang kita itu suka hitung-hitungan. Kalau soal masalah dunia itu royal seroyalnya. Tapi giliran untuk sedekah, untuk umroh, haji, dan lain sebagainya itu mikir-mikir. Untuk amal, untuk apalah itu mikir-mikir. Mikir-mikirnya panjangan gitu. Padahal justru yang akan mengekalkan kita sampai nanti ke surga itu adalah harta-harta yang kita titipkan di jalan Allah. Kalau deposito kita akan menjamin kita nggak di surga? Enggak, sama sekali enggak. Justru kalau kita paham tentang itu, justru yang kita perbanyak itu bukan deposito, bukan aset-aset duniawi. Justru yang kita perbanyak adalah aset-aset akhirat. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Oke, kita bedah dulu. Lihat tujuhnya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum ada lamnya matabi'i 2 harokat, ma mimnya matabi'i 2 harokat, yaf'aluna lamnya juga matabi'i 2 harokat, bil mu'minina nunnya 2 harokat, syuhud. Haknya itu sebenarnya 2 harokat tapi dia bertemu dengan huruf hidup di akhir ayat. Jadinya jadi mat alif disukun 2 sampai 6. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Dan mereka atas apa yang dilakukan terhadap orang-orang mukmin menyaksikan. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Ya. وما نقموا منهم إلا
أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا. Mimnya 2 harokat, min ya, sama-sama 2 harokat. Minhum itu jelas izhar karena nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Illa ay, lamnya itu sebetulnya matabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata, ya, ditandai dengan alis, makanya dia mad jaiz munfasil. Ayyu minu, nun sukun ketemu ya, itu ambil gunah, nunnya 2 harokat. Ayyu minu billahi, lamnya 2 harokat matabi'i. Al-azizi, alif lam komariya, zainya matabi'i. Al-hamid, alif lam komariya, mimnya mad alif disukun. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وَمَا نَقَمُوا, dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang mukmin kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Aziz dan Hamid, Maha Perkasa dan terpuji. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ayat 9-nya. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Alladzi, zalnya mad tabi'i 2 harokat, lahu, haknya itu mad tabi'i pada hak dhamir, jadi mad silah qasirah. As-samawati, alif lam samsiyah, mimnya sama wawunya mad tabi'i 2 harokat. Wal ardi, alif lam qamariyah. Wallahu ala, itu dua-duanya mad tabi'i. Syai'in syahid, tanwin ketemu shin ikhfa, haknya juga mad alif disukun. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Orang orang ladzi yang memiliki mulku kerajaan langit dan bumi, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Kayaknya sih memang 4 aja kayaknya ya, kebanyakan kalau tambahin. Oke. Al-Buruj yang ayat 10-nya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Inna, nunnya gunnah, ladzina, dzalnya 2 harokat, fatanul mu'minina, alif lam qamariyah, nunnya 2 harokat mad tabi'i, wal mu'minati, nunnya mad tabi'i lagi, alif lam qamariyah. Sesungguhnya orang-orang
fatanul mu'minina wal mu'minat. Fatanu ini yang menganiaya orang mukmin dan mukminat. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Boleh berhenti di mu'minat karena summa ini kata sambung. Jadi insya Allah tidak akan rusak arti. Summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Summa mimnya gunnah yatubu tak sama baknya 2 harokat matabi'i. Falahum adzabu zalnya 2 harokat matabi'i jahannama. Nunnya tasydid gunnah. Walahum adzabu zalnya 2 harokat matabi'i al-hariq alif lam qamariyah rohnya mat alif disukun. Summa lam yatubu falahum adzabu Summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Kemudian lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab. Azab di neraka jahanam. Oke, kita ulang dikit. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka terhadap apa yang dilakukan terhadap kaum mukmin menyaksikan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan naqamu menyiksa, membakar minhum orang-orang mukmin kecuali dan mereka itu tidak menyiksa orang-orang mukmin kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah Aziz Al-Hamid, Al-Aziz dan Al-Hamid yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi yang lahu memiliki mulku ini adalah kerajaan samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukmin dan mukminat kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab di neraka jahanam. Kayaknya sih sampai 10 aja ya Bunda, tapi sok tuh kalau misalkan mau ini sendiri sampai 11. Karena kayaknya kepanjangan. Afwan, apakah suara saya mengecil? Kayaknya tidak deh. Iya. Suaranya tidak mengecil kan? Mungkin Bu. Oh, Bu, normal. Normal kok. Iya, kayaknya suara Sumiati yang ini. Oke, Bunda, adakah pertanyaan Bunda?
Kayaknya kita sampai 10 aja karena saya pikir kok agak panjang ya nanti, dan biasanya bunda-bunda ini kalau 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 setoran tuh di last minute, akhir menjelang detik-detik ditutup sama Bunda Selfie. Jadi menumpuk di Jumat. Oke. Oke, baiklah ada pertanyaan Kak Bunda? Hari ini ada. Baiklah, sepertinya tidak ada pertanyaannya. Ada 90 orang, Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda Solehah, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.